semuanya, adik-adik yang manis, selamat hari Minggu. Kali ini kita ketemu lagi lewat suara tentunya di kegiatan Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Ternyata kita sudah tiba di Minggu Pentakosta, teman-teman. Wah. Untuk memulainya, mari kita berdoa dulu yuk, teman-teman. Semuanya sudah siap ya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk rahmat kesehatan bagi kami dan seluruh keluarga. Dengan hati gembira, kami mau datang kepadamu untuk belajar lebih banyak hal baru tentang kasih dan karya-Mu. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, masih ingat nggak cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama? Mereka itu adalah orang-orang yang hidupnya sederhana. Pekerjaan mereka menjadi nelayan. Mereka bukan orang yang serba bisa juga, bukan juga orang yang terlalu pintar, ataupun orang yang terpandang, terkenal. Tetapi mereka dapat melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa loh. Mereka bisa mewartakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, padahal mereka bukan orang yang pintar bicara. Mereka juga bisa menyembuhkan orang sakit, padahal bukan dokter. Dan dalam bacaan hari ini, mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa lain, padahal mereka adalah orang Galilea. Adik-adik tahu tidak kira-kira apa yang bisa membuat mereka melakukan semua itu? Ternyata yang membuat mereka mampu melakukannya karena Tuhan Yesus mengutus Roh Penolong untuk membantu mereka. Nah, masih tentang Roh Penolong juga adik-adik. Roh Penolong ini memenuhi para murid sehingga mereka mampu berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti para murid tadi, adik-adik juga bisa belajar sesuatu yang baru.
Jangan takut untuk mencoba, apalagi di tengah situasi seperti ini, kita punya waktu cukup untuk mencoba hal baru. Roh Kudus pasti akan menolong adik-adik untuk niat dan tujuan baik kalian. Kira-kira apa ya yang mau kita pelajari atau yang mau adik-adik pelajari? Bermain alat musik, bela diri, atau belajar bahasa daerah, bahasa yang baru, atau menari tarian tradisional, atau masih banyak yang lain ya. Apapun itu, yang penting adik-adik melakukannya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Percayalah, Yesus akan mengirim Roh Penolong untuk adik-adik. Tapi ingat, setelah menguasai atau mendapatkan kemampuan yang baru, harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Misalnya, untuk memuliakan Tuhan atau untuk membuat orang lain bahagia. Dan yang paling diingat, jangan dipakai untuk menyombongkan diri. Orang lain bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan lewat apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Dengan demikian, adik-adik sudah ikut menjadi pewarta kabar baik yang kreatif dalam bimbingan Roh Kudus. Senang bukan? Adik-adik, kita nyanyi yuk biar semangat. Yuk, sambil nari juga boleh. Adik pasti sudah tahu dan hafal betul ya doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Kalau bagaimana dengan doa Malaikat Tuhan dan doa Ratu Surga? Apakah adik-adik sudah tahu? Kalau belum, yuk kita sama-sama belajar lalu kita hafalkan. Boleh loh minta bantuan orang tua karena kedua doa-doa tadi ada di dalam puji syukur. Ratu Surga biasanya didoakan di masa Paskah pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan juga jam 6 sore. Sedangkan doa Angelus itu bisa dilakukan selain di masa Paskah. Doa Angelus atau doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,
supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Ratu surga, Ratu surga bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Untuk aktivitas kelas Bia Besar, adik-adik bisa membuat atau menuliskan doa dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa lain yang kalian ketahui atau yang ingin kalian pelajari. Nah, cukup menantang kan? Coba deh kita kerjakan di rumah masing-masing. Kalau sudah ada yang mengerjakan, kasih tahu kakak ya. Adik-adik, kalian semua adalah murid Yesus, sehingga kalian pun juga menerima Roh Kudus. Jadi, yuk katakan kepada diri sendiri. Yang pertama, aku tidak akan pernah ragu-ragu untuk belajar sesuatu yang baru. Yang kedua, aku akan selalu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk menolongku mempelajarinya. Yang ketiga, aku akan bersyukur atas kemampuanku yang baru. Yang terakhir, aku akan menggunakan kemampuan baruku untuk kebaikan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yuk kita semangat ya. Mari adik-adik, kita berdoa untuk menutup kegiatan kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu mendampingi kami. Oleh bimbingannya, kami mendapat kekuatan dan keberanian untuk melakukan banyak hal baru. Arahkan kami agar yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara kita hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jaga kesehatan kalian, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Sampai jumpa di kegiatan Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Berkat Tuhan menyertai. Dah.